the shape of you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salisha Adiah Putri dari PGMI semester 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan Gharib wal Mushkilat. Gharib wal Mushkilat adalah bacaan yang tidak sesuai dengan ketentuannya, atau dengan kata lain yaitu bacaan yang aneh. Gharib wal Mushkilat itu ada banyak. Yang pertama ada ibdal sod bisin, yang artinya mengganti huruf sod ke huruf sin. Contohnya itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu pada lafadz wayab suto. Nah, ini kan yang harusnya itu dibaca sod wayab suto, tetapi karena di sini sesuai dengan ketentuannya yaitu ibdal sod bisin, mengganti huruf sod dengan huruf sin. Jadi wayab suto, bukan wayab suto tapi wayab suto. Seperti itu. Sebenarnya contohnya ada beberapa ya, tetapi kita ambil satu contoh saja. Lalu yang kedua ada itsbat harfil sod. Itsbat harfil sod itu artinya tetap. Jadi maksud tetap tersebut yaitu huruf sod tetap dibaca sod, jadi tidak diganti ke huruf sin. Contohnya itu pada surat Al-Ghasyiyah ayat 22 pada kalimat lasta alaihim bimusaytir. Jadi ini tetap dibaca sod, tetap dibaca bimusaytir, bukan bimusaytir. Seperti itu. Lalu ada lagi hukum jawazul wajhain. Jadi dua wajah boleh dibaca sod dan boleh dibaca sin. Contohnya itu pada surat Al-Tur ayat 37, yaitu am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Nah, ini bisa dibaca sod, bisa dibaca sin, karena jawazul wajhain, dua wajah. Jadi bisa dibaca humul musaytir dengan sin, musaytir, atau bisa juga dengan sod, musaytir, musaytirun, musaytirun, begitu. Lalu ada juga alif qasr wa shifir mustatil. Alif qasr wa shifir mustatil, yaitu yang alif yang apabila diwaqafkan itu dibacanya panjang, tetapi jika di wasol maka dibacanya pendek. Contohnya itu pada surat Al-Kahfi ayat 38, yaitu lakinna. Nah, di sini jika diwaqaf maka dibacanya panjang lakinna, tetapi jika diwasolkan maka dibaca pendek lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Lakinna jika diwaqaf, lakinnahu wallah itu jika diwasol. Lalu ada lagi alif qasr wa shifir mustadir. Yang tadi shifir mustatil, yang sekarang shifir mustadir, yaitu alif yang jika diwasol itu dibaca pendek dan jika diwaqaf maka disukunkan. Contohnya itu pada surat An-Najm ayat 51, yaitu wasamuda fama abqa. Nah, pada lafadz wasamuda
itu jika diwasol maka dibaca pendek, wa samuda fama. Nah, dan jika diwaqaf itu disukunkan, wa samud. Seperti itu, wa samud. Nah, itu jika diwaqaf. Lalu ada lagi yang sering kita dengar pada gharibul muskilat itu, yaitu ada tashil, ada imalah, ishmam, ada naql. Nah, tashil adalah memudahkan atau menggelombangkan hamzah yang kedua. Kok seperti itu? Nah, tashil itu sesuai yang tadi saya sebutkan, menggelombangkan suara hamzah yang kedua. Jadi pada hukum tashil itu ada dua hamzah yang berdampingan. Nah, jadi menggelombangkan suara hamzah yang kedua. Jadi ada hamzah yang pertama, ada hamzah yang kedua. Nah, menggelombangkan hamzah yang kedua. Biar nggak bingung, langsung ambil contoh saja ya. Contohnya itu pada surat As-Sajdah atau Al-Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, pada lafaz a'jamiyyu. Nah, itu terdapat dua alif yang berdampingan. Jadi bukan alif, maksudnya hamzah. Ada dua hamzah yang berdampingan. Nah, hamzah yang kedua itu digelombangkan. Jadi bukan a'jamiyyu, bukan seperti itu. Jadi di a'jamiyun, seperti itu. Lalu ada lagi imalah. Imalah itu memiringkan fathah ke kasroh. Jadi dibacanya bukan fathah, tapi agak dimiringkan ke kasroh gitu. Nah, contohnya itu seperti pada surat Hud ayat 41. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha. Jadi agak sedikit ke kasroh gitu, tapi enggak dibaca kasroh, sedikit ke kasroh. Tidak dibaca fathah, tidak dibaca juga kasroh. Jadi ya istilahnya kayak setengah gitu, tengah-tengah. Bismillahi majreha. Nah, itu contohnya hanya pada satu surat, yaitu pada surat Hud ayat 41. Lalu ada juga ishmam. Ishmam itu memanyunkan bibir. Contohnya juga hanya pada satu surat, yaitu surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Seperti itu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi tidak langsung dimanyunkan bibirnya, la ta'manna. Jadi enggak langsung gitu, la ta'manna, seperti itu. Lalu ada lagi naql. Naql itu memindahkan alif lam ke huruf hamzah. Nah, di situ berarti ada alif lam, setelah alif lam ada hamzah. Contohnya itu bi'salismul fusuqu. Bi'salis, jadi bukan bi'sal is, tapi bi'salis. Ini contohnya hanya satu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismul fusuqu. Seperti itu ya. Bi'salismul fusuqu
ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nah, selanjutnya ada mad mubalaghah. Mad mubalaghah adalah apabila ada hak domir sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun. Apabila ada hak domir dan sebelum hak domir tersebut ada huruf yang berharokat sukun. Ini juga sama ya, contohnya cuman hanya di satu surat, yaitu surat Al-Furqan ayat 69. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kedengarannya seperti matsila qasiroh ya, tapi ini beda ketentuannya karena ini hanya pada satu surat. Contohnya itu hanya di satu surat, yaitu surat Al-Furqan ayat 69. Wa yakhlud fihi muhana. Nah, itu ya beberapa hukum dari Gharib wal Mushkilat. Nah, ada satu tambahan lagi yaitu nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun tambahan di mana terletak di antara dua huruf yang awalannya fathatain, kasrotain, atau dhammatain. Contohnya itu wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumani. Nah, di sini qaumanillah. Nah, antara qauman terus ada lafad Allah. Jadi enggak dibaca qauman. Jadi bukan dibaca qaumallah, tapi qaumanillah. Nah, huruf nun tersebut biasanya terdapat di bawah hamzah, qauman. Ada huruf qaf, wawu, hamzah, dan lafaz Allah. Jadi huruf nun tersebut di bawah huruf hamzah. Ini hamzah, lalu di bawahnya terdapat nun. Jadi dibacanya qaumanillah. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika masih salah-salah karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.